anggaran berbasis kebutuhan pejabat. Sehingga anggaran itu mereka susun berdasarkan kemauan para pejabat-pejabat mereka. Sehingga hasil Musrembang itu nggak pernah mereka lakukan. Makanya banyak dari masyarakat, negari, BPN, Musrembang itu hanya sebagai formalitas, nggak pernah terlaksana. Udah 10 tahun dusunnya nancie itu sih nggak pernah dapat. Kenapa? Karena prinsip mereka itu anggaran berbasis kebutuhan pejabat. Setiap anggaran itu dipergunakan oleh ada proyek yang berbeda. Aku kadang-kadang dengan kete-kete tidak peduli. Di mana proyek kadang-kadang proyek bahkan yang nggak perlu dibuat-buat asal proyeknya gede. Kantor bupati sudah gagah kayak gitu dianggarkan lagi tahap terakhir menjelang habis masa jabatannya lah mau new anggaran aja sampai 5 miliar lagi. Sedangkan untuk Nagari 70 sampai Nagari di Kabupaten Solo anggaran cuma 9 miliar. Itu pun di Nagari Kampung Inyolnya kayaknya. Jadi tidak masuk di akar prinsip pembangunan yang mereka lakukan. Setiap kembali Nagari datang, katakan anggaran aduh sakit. Selalu dengan mengkambing hitamkan anggaran awak sakit. Tetapi sesungguhnya mereka tidak cermat di dalam menggunakan anggaran. Kita bukan fitnah. Bu, Solo itu hutan lebih dari 70%. Yang kota mana? Hutan belantara semuanya kita ini. Di antara hutan belantara yang ada di Kabupaten Solo, nyuanggar kalau 10 miliar tiap tahun membangun hutan kota. Ibu saya lihat tuh di kantor sebelah kantor bupati. Itu berapa puluh miliar itu anggarannya, hulunya tuh aduh. Nah melaksanakan juga bukan baru. Proyek abal-abal. Akhirnya pun mana mulai memeliharanya. Hulu tidak ada. Mabipiti itu merambah batu hari. Tidak ada membantu. Nah inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya saya datang dengan niat yang ikhlas, ingin mengabdi ke kampung halaman saya. Karena lebih kurang 15 tahun, 3 periode saya menjadi anggota DPR RI, saya miris melihat Kabupaten Solo ini. Apa yang nggak ada kita miliki di Solo ini? Kenapa kita selalu terendah? Kenapa kita selalu termiskin? Stunting kita tinggi se-Indonesia, 40,1%. Lah iya wos ye stunting kenapa? UKM terjelek, ekonomi semuanya mentawai, pendidikan terendah sama dengan mentawai. Apa yang dibanggakan jadi orang Solo? Setiap rapat di Komisi 5, saya mantan ketua fraksi di DPR, selalu dibicarakan tingkat pendidikan di PDT apa juga begitu. Solo termasuk dianggap yang terendah, terjelek terus. Padahal kalian apa yang kurang ya? Makanya dengan niat yang ikhlas, saya nggak maju kemarin Solo, saya kasih ke anak saya tadi. Alhamdulillah terpilih dan saya maju di bupati dalam rangka niat yang ikhlas mengabdi ke kampung halaman, melakukan sesuatu terobosan-terobosan, ya, menjapui nanti tinggal, ya, mangke nantaranda dengan bermacam-macam cara, walaupun banyak tantangan, dengan niat yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, membangkit batang taranda, menjadikan Solo yang terbaik. Alhamdulillah 2 tahun terakhir kita Solo sudah mulai bangkit. Dulu ada pepatah, kalau nggak ada ketua dewan, orang negara Jawa, kok pembangunan nggak ada ketua dewan. Kan selalu begitu. Sekarang nggak ada Pak, pemimpin yang adil, merata, proporsional. Semua negara saya bangun dengan cara yang ada. Bapak Ibu tahu, begitu saya dilantik, 1 minggu kemudian datang sekda, datang orang PKD, datang Ketua Umum, Pak Bupati, kami datang, kami sudah anggarkan mobil baru untuk Bapak sekian, ini sudah. Hah? Mobil baru? Memang nggak ada mobil yang lama. Yang lama ada Pak, lah nyambi nyolelah di Bupati yang lama, nyambi bukan. Saya apa yang ada? Mobil enggak apa-apa, kasih saya belum berhak memakai mobil baru. Saya belum bekerja. Duit itu pakaikan untuk pembangunan yang ada di negara. Nanti perubahan anggaran saya masukkan itu semua. Lalu saya panggil BKD, saya panggil Balitbang, coba kasih ke saya postur anggaran kita kayak apa. Orang kunci aja BKD ya. Sebulan nggak berani bagian kamu ke depan. Ada nggak orang manajemen tahu sini? 1 bulan lamanya saya minta agar mereka memaparkan kepada saya bagaimana postur anggaran yang ada di Kabupaten Solo. Nggak berani bagian. Lalu dengan gaya saya tekan, kalau kamu tidak mau ngasih besok kamu saya ganti. Saya panggil bawahnya, dikasih ke saya. Nauzubillah min dzalik, Bapak.
Postur anggaran yang ada itu nengkalah madutak kapal lama ese. Duitnya dipakaikan untuk kepentingan pribadi mereka semuanya. Puluhan miliar prioritas bapak ini, puluhan miliar prioritas ibu pimpinan ini. Nauzubillah min dzalik. Makanya Solo hancur agak kayak seperti ini. Makanya saya bulldozer pak bapak semua saya ini kan cuma makan ribut orang-orang tukang. Bagi saya niat saya ikhlas. Menurut saya punya prinsip. Orang yang mengerti akan tujuannya tidak akan pernah berhenti sebelum tercapai apa yang dituju. Dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, saya berbuat lillahi ta'ala, tak bujo lalu, tak bintang kata. Mana yang menghalangin, nan bengkok dimakan saruang, nan barang juga nan mana. Itu gaya kepemimpinan saya di Kabupaten Solo yang kita cintai. Wajar Pak, orang mengatakan di pemarah. Bapak marah nggak, ibu marah nggak anggaran dipakai untuk kepentingan mereka. Sementara rakyat susah hidupnya seperti ini. Orang sudah berada di zona nyaman. Saya datang untuk melakukan sesuatu, ya mereka tersinggung marah lah. Biasanya nyokanya gagah-gagahan, pejabat seorang tujuannya nambah orang media ke belakang. Baik ke Jakarta, apa pun sesuatu itu. Sekarang bagi saya nggak ada saya aja, judul saya cuma satu. Kalau saya pergi ke Jakarta saya nggak pakai judul. Itu apa sebenarnya? Siapa yang mengganggu saya? Preman Priok ini bong. Kenapa saya pakai ajudan, pakai ini semua? Kalau karena saya pakai beda, kenapa? Karena gerakan saya banyak tiap hari. Kalau saya nggak pakai bantuan besi ini, satu hari terlambat saya datang acaranya. Dia bukan untuk gagagan, supaya saya memperlancar dan tepat waktu tepat di acara saya. Kalau selama ini mereka karena tidak ada kerakyatnya Pak Ida, dia ke Jakarta, jadi dua-dua di Starbucks ya. Jadi saya akan menggunakan segala sesuatunya semaksimal mungkin bagaimana untuk bermanfaat ya. Karena memang niat saya maju untuk itu Pak. Ikhlas maju, berbuat untuk masyarakat. Saya punya cita-cita sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Umur aku 61 Bapak. Kalau ikut umur Rasul berapa tahun 3 tahun. Lebih kurang 2 tahun lagi. Ada kan dicari dia itu masuk 2 tahun itu tuan. Kalau harta, alhamdulillah, saya kata untuk makan anak dan makan dan tidur anak istri saya udah lebih dari cukup saya miliki. Jadi saya sudah merasa puas dan merasa cukup dengan Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada saya dan keluarga saya. Makanya niat saya pulang kampung, ikhlas melakukan terobosan, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita semua. Hanya itu niat saya. Enggak ada saya punya pemikiran lain juga, makanya saya lantang aja Bu. Orang mau ngapain serah. Saya yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah juga Maha mengetahui. Allah melihat apa yang saya lakukan.